Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saimin dan saimat di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Allah dan kita bersyukur kepadanya. Sampai saat ini kita masih sehat walafiat, masih bisa menikmati kesehatan yang Allah berikan, dan masih ada harapan, segudang harapan, semoga seperti itu di bulan suci Ramadan ini bisa kita melaksanakan sesuatu yang terbaik, yang lebih mulia daripada amal-amal kita di Ramadan yang lalu. Hari ini kita akan coba mengangkat judul, yaitu bagaimana kita seorang muslim mengelak dari su'ul khatimah. Bagaimana kita ini berusaha mengelak dari su'ul khatimah. Sebelum kita kaji, kita harus paham dulu, su'ul khatimah itu adalah kebalikan dari husnul khatimah. Meninggal dunia dalam keadaan ridha Allah, itu namanya husnul khatimah. Meninggal dunia dalam keadaan murka Allah, itu disebut dengan su'ul khatimah. Yang kedua ini yang kita bahas pagi ini, pada hari ini, yaitu su'ul khatimah. Kita meninggal dunia, Allah murka. Sebelum kita mengkaji lebih mendalam, kita untuk mengelak tentang sesuatu benda, harus kita paham benda itu di mana adanya, di mana batu. Di depan kita di mana ada batu, kita mengelak supaya jangan tersandung dengan batu. Jadi sebelum kita mengelak su'ul khatimah, kita harus memahami sebab-sebab su'ul khatimah itu sendiri. Sehingga dengan memahami sebab-sebab su'ul khatimah, kita akan bisa menghindari su'ul khatimah itu dan masuk dalam wilayah husnul khatimah. Saudaraku seiman dan seakidah, sebab-sebab banyak yang menghantarkan kita kepada su'ul khatimah. Salah satunya adalah al-israr alal ma'asi. Kita tidak mau keluar dari maksiat yang sedang kita lakukan. Kalau seseorang dalam hidup itu, dia sadar bahwa itu sebuah keburukan, dia sadar bahwa itu sebuah kemaksiatan, tapi tidak mau melepaskannya, tidak mau meninggalkannya, karena hawa nafsu yang mengajaknya, karena dia paham di maksiat itu banyak keuntungan dunianya, banyak keuntungan duniawi, maka nafsu mengatakan jangan keluar dari maksiat itu. Kalau kamu keluar akan lapar. Kalau kamu keluar dari maksiat, wibawamu akan jatuh. Kalau kamu keluar dirimu dari maksiat itu, Anda sebagai pembesar dalam suatu komunitas, Anda sebagai pembesar dalam sebuah negara akan tidak punya nilai. Kehebatanmu akan menurun, popularitasmu akan jatuh. Jangan keluar dari maksiat. Terus continue dalam maksiat itu sendiri, itu akan fatal dan mengakibatkan su'ul khatimah, meninggal kita murka Allah. Itu satu. Termasuk di dalamnya itu adalah disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
dalam surah Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang apabila dia melakukan kemaksiatan dan menzalimi dirinya sendiri, dia langsung berzikir kepada Allah dan istighfar dan taubat. Karena dia yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah. Firman Allah di ujung, walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak kekeh tentang maksiat itu. Dia tidak membela-bela maksiat itu. Tidak mempertahankan maksiat itu. Dia langsung menanggalkannya dan meninggalkannya. Kalau, saya ulangi. Kalau kita kekeh tentang maksiat. Kalau kita tidak mau meninggalkan maksiat itu. Kalau kita tidak mau keluar dari maksiat itu, kalau ingat dan berhati-hati. Kalau meninggal dunia, Anda di dalam su'ul khatimah atau murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, makanya orang-orang saleh, orang-orang yang Allah berikan hidayah untuk menuju husnul khatimah, mereka itu adalah siang dan malam berjuang untuk taat kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha melawan hawa nafsu untuk meninggalkan kejahatan dan kemungkaran yang selama ini dia lakukan. Itulah tanda-tanda orang akan husnul khatimah. Tapi kalau tidak seperti itu, masih merasakan lalai, masih membiarkan, orang itu belum tentu. Dan apapun dia berdoa untuk husnul khatimah, kalau dia tidak mau keluar dari maksiat yang sedang dia bergelut selama ini, kalau dia tidak mau meninggalkan maksiat itu, orang itu jangan mimpi akan husnul khatimah. Malah orang itu lebih besar kemungkinan kemurkaan Allah yang akan dia terima di penghujung hidupnya. Itu yang nomor satu. Sebab-sebab yang menghantarkan kita kepada su'ul khatimah, murka Allah dalam meninggal dunia. Yang kedua adalah dia di menjelang meninggalnya itu, apakah dia hari-hari mau meninggal, atau minggu-mingguan mau meninggal, atau bulan-bulan terakhir mau meninggal dunia, atau tahun-tahun terakhir sebelum meninggal dunia, dia tidak terus melakukan kejahatan di penghujung hidupnya. Salat tidak pernah dia lakukan. Kalaupun dia lakukan asal-asalan, seperti yang pernah kita bicarakan yang lalu. Kemudian, kalau urusan berhadapan dengan manusia, dia, jagonya menzalimi umat. Kalau dia berhadapan dengan umat, dia jagonya orang zalim. Allah berfirman dalam surat Fatir, ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Orang-orang yang menghiasi hidupnya dengan amal-amalan yang tidak saleh, dengan amalan-amalan yang tidak baik, artinya dia sibuk menghiasi hidupnya dengan amalan-amalan buruk dan akhlak busuk. Ingat, dia mengklaim dirinya orang baik. Padahal hari-hari dia orang busuk. Dia mengklaimnya orang terhormat. Padahal dalam pandangan Allah dia orang hina.
Dia mengklaim dirinya orang membangun dan memperbaiki negara. Padahal hari-harinya Allah mengatakan Anda musuh negara, Anda menghancurkan negara. Anda klaim Anda orang-orang yang merapikan tujuan umat, merapikan tujuan masyarakat, merapikan rakyat Indonesia. Padahal hakikatnya Anda orang yang lagi sedang menghancurkan bangsa, menghancurkan negara, menghancurkan umat. Pada saat itu kalau Anda tidak mau keluar dari kemaksiatan itu, dari klaim-klaiman Anda orang baik pada tidak mau keluar, tunggu saatnya kita ini adalah di ambang pintu su'ul khatimah, murka Allah saat meninggal dunia. Percaya itu. Maka ayo keluar dari persoalan-persoalan yang mengerikan itu. Dunia indah, tapi akhirat lebih indah. Dunia penting, tapi akhirat lebih penting. Kekayaan di dunia dikejar-kejar oleh umat, tapi kebahagiaan akhirat lebih kita kejar-kejar lagi. Semoga nasihat ini bermanfaat. Kemudian, yang ketiga, sebab-sebab yang menghantarkan kepada su'ul khatimah, meninggal dunia dalam keadaan murka Allah. Harus kita paham, al-khatimah itu, hidup di penghujung kehidupan itu, sangat terikat dengan amalan-amalan yang lalu. Tidak dipahami su'ul khatimah itu adalah di saat mau meninggal dunia tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalau itu yang kita pahami, antara su'ul khatimah dengan husnul khatimah, dia bisa atau tidaknya mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau itu pemahaman sangat sempit. Jawabannya, bagaimana Anda mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Anda sedang sakarat. Tidak ada kalimat la ilaha illallah. Tapi sebelumnya, bulan-bulan terakhir Anda di mana posisinya? Bagaimana akhlaknya? Di tahun-tahun terakhir Anda di mana hidupmu? Itu yang menentukan husnul khatimah dan menentukan su'ul khatimah. Bukan dipahami husnul khatimah dan su'ul khatimah di saat mau meninggal dunia, di saat kerongkongan sudah tidak berfungsi lagi, mata tidak berfungsi lagi, kita di penghujung hidup. Bukan itu. Itu pemahaman paling sempit. Dan tidak mungkin kita mengucapkan la ilaha illallah kalau amalan-amalan kita selama ini di luar masjid, di luar kebaikan, di luar amalan soleh, di mana-mana ada kemaksiatan, kejahatan, itu kita belum adanya kemaksiatan, belum lahirnya kemaksiatan, kita sudah ada di situ. Malah kita yang menyebabkan kejahatan dalam suatu negara terwujud. Kita sebabnya. Bagaimana mimpi husnul khatimah? Boro-boro. Oleh karena demikian, jadi su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat dari amalan-amalan sebelumnya. Di pekan-pekan terakhir sebelum mati, di bulan-bulan terakhir, di tahun-tahun terakhir sebelum mati, orang itu di mana posisinya? Dalam ridha Allah kah atau dalam maksiat kepada Allah? Itu akan kita pahami, disitulah wujudnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Oleh karena demikian, maksiat seberapapun Allah terima taubat kita. Seberapapun maksiat yang kita lakukan, kalau taubat betul-betul taubatan nasuha, kita Allah akan terima. Maka saya mengajak, ayolah di penghujung hidup ini tinggalkan maksiat. Tidak lezat dengan maksiat itu. Dan tidak ada terhormat Anda dengan maksiat itu. Malah dicaci maki. Tidak hanya oleh malaikat. Tidak hanya murka Allah. Manusia saja melihat Anda pelaku maksiat. Tidak bahagia denganmu itu. Kecuali ada teman-temanmu sama-sama setan yang senang dengan maksiatmu itu. Kalau bukan setan, tidak ada yang senang dengan maksiatmu. Anda setan, yang senang dengan Anda juga ikut setan. Percayakan itu. Kemudian,
Kira-kira yang dapat mempercepat kita menjadi orang yang murka Allah dalam meninggal dunia apa saja? Itu perlu kita kaji. Yang pertama adalah ada unsur biasa walaupun dalam keadaan bercanda. Seakan-akan Anda tidak mau mati. Kalau ada dalam hati Anda tidak mau mati, kalau itu yang terjadi, aku tidak mau mati. Dan tidak akan mati. Wong saya sehat kok. Orang tua saya itu umurnya lebih 100 tahun loh. Kakek mak saya dulu 115 tahun umurnya. Mak saya 95 tahun umurnya. Anda sibuk dengan melihat keturunan. Orang tua, nenek, kakek, dan sebagainya. Jawabannya, akankah Anda seperti itu? Yang kita tahu bahwa umur itu tidak ada warisan umur. Karena umur orang tua saya di atas 100 tahun, saya harus begitu? Nggak ada. Oleh karena demikian, takut kepada mati. Ingat, takut kepada mati. Dan tidak mau mati. Dan Anda pede sekali dengan panjang umur. Karena keturunan Anda panjang umur, jawabannya itu salah satu yang menyebabkan su'ul khatimah. Karena kita lalai dengan dunia. Kata dengan harapan, kita masih panjang umur kita. Sehingga orang-orang seperti itu mengatakan, ya nanti kalau sudah saya tua, saya akan beribadah banyak. Sekarang sudah saya bangun masjid di kampung. Ya nanti sekali saya ke sana, saya beribadah, saya i'tikaf di masjidku. Kalau ada istilah orang kaya yang punya harta banyak, dia beli tanah di Jakarta, di kota atau di luar kota, di pojok tanahnya itu, di pojok kebunnya itu, di pojok lahannya itu dibuat sebuah musala kecil. Di situ dia ibadah kepada Allah. Nanti akan saya ibadah kepada saya. Mimpi saja, mimpi. Jawabannya, belum selesai musala itu Anda bangun, belum selesai masjid itu Anda bangun, Anda sudah meninggal dunia. Banyak yang terjadi. Atau setelah kita bangun, kita pun masih di Singapura, berhura-hura, masih di Eropa, masih di Amerika, masih di Australia, masih di mana-mana. Kita sibuk dengan dunia. Musala tinggal musala, masjid tinggal masjid. Itu sering. Orang kaya pede sekali dengan di pojok sana bangun masjid, pojok sini mau masjid, malah dalam rumahnya ada sajadah yang digantung luar biasa dikondisikan seperti musala. Jawabannya, pernah nggak Anda beribadah? Paling-paling kalau ada reuni di rumahnya, itu ada musala tuh katanya. Astagfirullahaladzim. Selebihnya dia tidak pernah duduk di situ. Jawabannya, oh insya Allah, saya coba lihat, saya ini kan masih sehat. Ya alhamdulillah, saya minum vitamin tiap hari, madunya saya minum, kemudian habatus sauda saya minum, kemudian saya makan sayur-sayuran tidak saya makan, saya goreng, saya tidak ada, semuanya rebus-rebusan. Jarang saya makan nggak pakai garam. Saya percaya saya bela-belain kesehatan saya. Jawabannya, sebelum Anda itu berapa ribu, berapa juta orang yang seperti Anda. Kemana mereka? Jangan mimpi. Solusinya satu-satunya, hindari dirimu dari su'ul khatimah, dari meninggal dunia dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Pasang badan. Mulai sekarang kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada orang selanjutnya yang mengerjakan hal-hal yang mempercepatkan proses su'ul khatimah murka Allah waktu meninggal dunia. Antara lain kezaliman. Kezaliman bahaya sekali. Kezaliman itu adalah dahsyat untuk menghantarkan kita ke su'ul khatimah murka Allah saat meninggal dunia. Dahsyat itu dia. Contoh, kita tidak bisa ngomong zalim tentang terlalu luas. Kita ngambil zalim yang jarang terjadi. Contohnya, seseorang punya anak 2 orang. Punya anak 2 orang dia. Yang satu anak itu adalah dia membantu orang tua pagi sore. Sehingga hasil usaha itu uang orang tua, dia bekerja sama orang tua.
Cuma yang namanya orang tua, anak membantunya tidak akan pernah digaji anaknya. Ya. Kemudian begitu meninggal orang tuanya, hartanya itu dia anggap harta dia. Sementara adiknya atau kakaknya yang sibuk dengan dia sendiri, tidak pernah membantu orang tua seperti itu, dia tidak memberikan harta kepadanya. Jawabannya, Anda zalim. Zalim di mana? Sebenarnya Anda walaupun tidak bekerja, adikmu walaupun tidak bekerja dengan orang tuamu, harta orang tuanya itu ada haknya. Tidak boleh Anda ambil. Saya kan dengan orang tua setiap hari. Jawabannya, Anda jangan usah zalim. Oh, saya kan nggak pernah digaji. Anda hitung gajimu berapa. Dan sebagainya. Selebihnya, kasih kepada adik-adikmu atau kakak-kakakmu yang tidak bekerja bersama orang tua. Kalau tidak, Anda zalim. Orang zalim cepat sekali proses untuk murka Allah Subhanahu wa taala. Cepat sekali. Dan meninggalnya su'ul khatimah. Kalau boleh saya katakan, wa aswa'uz zalimin. Zalim yang paling dahsyat dan mentok kezaliman itu adalah may yazlim ad-du'afa, orang yang menzalimi orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Kita zalimi orang miskin kalau kita orang kaya. Kita menzalimi istri kalau kita seorang suami. Istri yang mana? Orang tuanya sudah meninggal dunia dua-duanya. Keluarganya sudah jauh dengan dia. Kemudian adik kakaknya tidak ada bersama dia. Mereka sibuk urusan sendiri. Istri kita sama kita saja. Kemudian kita menzaliminya. Ini mentok kezaliman itu. Kalau terjadi dalam masyarakat, Anda gak usah mikir panjang-panjang. Kalau Anda tidak bertaubat dari kezaliman yang Anda berikan kepada istri Anda, jawabannya Anda akan mendapat murka Allah di saat Anda mati. Ayo keluar dari kezaliman. Ayo keluar dari kejahatan. Ayo hidup ini mencari husnul khatimah. Alasannya banyak suami yang menzalimi istri. Dengan alasannya, kalau istilah Al-Quran, qawamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki kan imam, laki-laki kan pemimpin. Itu dia kan rakyat. Boro-boro, ingat, bukan begitu cara. Jangan, memang betul. Anda presiden, Anda bupati, Anda gubernur, Anda camat, semua punya rakyat. Bukan tidak pernah diberikan hak oleh Allah kepada Anda untuk menzalimi rakyatmu, apalagi rakyatmu yang lemah-lemah semuanya. Ingat, kemudian oleh karena demikian banyak orang-orang yang menghantarkan kepada su'ul khatimah itu karena adalah kebodohan. Bodoh kenapa? Orang-orang yang bodoh itu adalah walaupun dia punya sekolah S1, S2, S3, profesor, dia guru besar, atau dia posisi dalam negara luar biasa, bintangnya kalau di tentara 4, di polisi juga 4, kalau dia bisa mengatur negara seenaknya dia orang nomor 1, nomor 2, nomor 3, eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Jawabannya, dia tetap orang bodoh kalau dia bisa diperalat oleh hawa nafsunya. Dia orang bodoh. Tanda-tanda orang bodoh bukan di ijazah, bukan di posisi. Bodoh itu, lihat bagaimana nafsunya bisa memperbudakkan dirinya. Oh bisa, wallahi goblok orang itu. Orang-orang yang goblok, maaf kasar sedikit, adalah orang-orang yang bisa diperbudakkan dirinya oleh hawa nafsunya. Itu goblok orangnya. Kok begitu Ustaz? Iyalah. Kok begitu? Iyalah. Dari mana tahu Ustaz? Lihat hadis Al-Hakim yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Bagaimana Imam Hakim meriwayatkannya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kais, orang yang jago, orang yang pintar, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang-orang yang berakal, orang sehat akal, kalau istilah Rocky Gerung, islahnya orang-orang yang akal sehat adalah orang-orang yang
Dia tidak mudah diperbudakkan dirinya oleh hawa nafsunya, dan dia tiap hari bekerja lima ba'dal mauti, bagaimana dia bisa mempersiapkan dirinya, amalan-amalannya untuk berhadapan setelah mati nanti. Allahu Akbar. Bukan dia melakukan hidup di dunia sibuk membela-bela untuk kehidupan dunia, tidak. Dia membela-bela hidupnya untuk mempersiapkan dengan matang menuju akhirat. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajiz, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bahasa sekarang goblok, man atba'a nafsahu, dan dia hawaha, man atba'a nafsahu hawaha. Apa artinya? Dia tiap hari diperbudakkan dirinya oleh nafsunya. Dia itu hebat. Dia bintang 4. Istilah tentara dan polisi. Dia adalah seorang pejabat tinggi, istilah dalam sebuah negara. Tetapi nafsunya bintang 5. Nafsunya bos dia. Untuk apa? Akhirnya, meskipun itu kita hormati orang itu, meskipun kita dalam tanda kutip kita cium tangannya, kita puji-puji, harap jawabannya menurut Allah ini calon-calon orang-orang yang harus mati meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, murka Allah. Kenapa murka? Hidupnya tidak dipersiapkan untuk setelah mati, malah hidupnya dapat diperbudakkan dirinya oleh hawa nafsunya sehingga melakukan hal-hal yang di luar ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, saudaraku seiman dan seakidah, makanya orang-orang yang akal sehat tarakat dunia qabla an tatrukah, dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkan dirinya. Lebih cepat dia meninggalkan dunia sebelum di dunia meninggalkan dirinya. Kita sebelum mati, kita bisa menata dunia ini untuk menuju ridha Allah. Sebelum kita meninggal, kalau sudah meninggal dunia, kita tidak bisa kita berbuat apa-apa. Itu tanda-tanda orang yang akal sehat. Kemudian dia dalam hidupnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa ammar qabrah, dia mempersiapkan, memakmurkan dari sekarang, berusaha untuk memakmurkan kuburannya. Qabla ayyadkhulah, sebelum dia masuk dalam kubur. Dari sekarang, bukan mempersiapkan tanah di Bukit Fulan, di daerah Fulan 1 meter 15 juta untuk masa depan. Itu bukan itu. Wa ammara qabrahu, dia bekerja sekarang, berbuat sekarang dengan kekuatannya, dengan hartanya, dengan waktunya, dengan ilmunya untuk membuat kuburannya nanti kalau dia sudah ada dalamnya, kuburannya itu adalah bercahaya, kuburannya itu adalah lapang, kuburannya itu adalah bukan tempat untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersiapkan jauh-jauh sebelum dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Ini orang yang pintar. Ini namanya orang yang jago. Ini namanya orang yang akal sehat. Makanya orang-orang yang akal sehat itu yazra. Sekarang dia menanam. Wa yakhshal kasad, dan dia setelah lagi menanam itu, dia khawatir kalau nanti berbuah banyak. Saya khawatir kalau tidak ada yang beli penghasilan panen saya ini. Dia khawatir. Itu orang pintar. Dia mengamalkan amal saleh di dunia, dia berbuat semuanya, dia mengamalkan amal saleh dengan kelapangan waktu, dengan waktu yang ada, dengan harta yang Allah berikan kepada dia, dia berbuat amalan saleh dengan pikirannya, dengan kekuatannya. Kalau istilah saya sekarang mengatakan, selama Anda tanda tangan Anda masih diterima oleh negara, berbuatlah untuk umat. Tapi kalau tanda tangan Anda sudah tidak berfungsi lagi dalam sebuah negara, mimpi Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat kalimat.
selama tanda tangan masih diterima oleh sebuah negara. Jangan kita jadi orang bodoh. Yang orang-orang yang mimpi husnul khatimah, dia berbuat untuk itu. Bukan dia bahwa melakukan hal-hal yang tidak mengantarkan kepada husnul khatimah, malah mengantar kepada su'ul khatimah, maka kezaliman. Kalau Anda tetap Anda bela-bela kezaliman itu, tidak mau keluar di kezaliman, saya bukan apa-apa mengingatkan sedahsyat sekeras-kerasnya, Anda jangan mau cari murka Allah SWT saat meninggal dunia. Mustahil. Meskipun dimakamkan Anda, di atas pohon, meskipun dimakamkan Anda dalam istana besar, tetap Anda murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang baik, orang yang menarik diri keluar dari maksiat selama dia sebelum meninggal dunia, orang itu meskipun meninggal dunia dalam laut, meskipun meninggal dunia dalam musibah, meskipun meninggal dunia seolah-olah seperti COVID-19 sekarang, tidak ada keluarga yang datang melihatnya, tidak ada yang menyaksikannya, tidak ada yang mendoakannya dari dekat. Jawabannya tetap Anda itu meninggal dunia adalah husnul khatimah. Kenapa? Karena Anda melakukan perbuatan mendapat ridha Allah dan keluar dari maksiat yang menyebabkan murka Allah. Kemudian, saudaraku seiman dan seakidah, kayaknya apa yang ingin kita sampaikan antara di antara yang kita ingin memahami, yaitu sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada su'ul khatimah, sudah pada umumnya sudah kita sampaikan. Saya ulang secara singkat bahwa tanda-tanda yang menyebabkan, sebab-sebab yang menyebabkan su'ul khatimah, murka Allah. Pertama, tidak mau keluar dari maksiat. Kita tetap berisi keras untuk dalam maksiat itu, dan kita bela-belain, dan kita cari ilmu logika untuk membela-bela maksiat itu. Itu camkanlah bahwa kalau meninggal dunia akan su'ul khatimah, murka Allah. Kemudian yang kedua, ingat, bukan detik-detik meninggal itu yang kita lihat, tapi amalan kita di tahun-tahun terakhir hidup kita itu bagaimana. Itu yang namanya su'ul khatimah dan husnul khatimah. Kemudian selanjutnya, jangan terlalu pede dengan kesehatan yang kita miliki. Jangan terlalu pede dengan posisi yang kita jabatan yang kita nikmati. Jangan terlalu pede dengan harta kekayaan yang kita dapati. Semua itu adalah tidak menjanjikan kita husnul khatimah. Tetapi penggunaan semuanya itu kepada ridha Allah, itulah yang dikatakan dengan husnul khatimah. Kalau tidak, kita tetap pada posisi meninggal dunia dalam keadaan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jadilah orang yang pintar, orang yang akal sehat. Jangan jadi orang yang tidak memahami apa-apa, atau bodoh, atau goblok. Kenapa? Orang yang akal sehat adalah dia bisa berjuang membela-bela kesehatannya itu, membela-bela waktunya itu, membela-bela posisinya itu untuk mencari ridha Allah setelah mati. Dan orang-orang dia akan berusaha menanam terus supaya panen raya, meskipun ada sedikit khawatir kalau panen nanti takut nggak ada yang beli nanti, tetap dia ada khawatir, dia tetap berusaha taubat. Ya Allah, kalau engkau tidak menerima taubatku, tidak ada khawatir, tapi dia berprasangka baik kepada Allah, Allah akan menerima taubatku insya Allah. Saudaraku seiman dan seakidah, cuma itu yang kami dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini sudah tercerahkan kepada kita, dan selamat mengamalkan dan selamat menggapai cita-cita, yaitu di akhir hidup dengan husnul khatimah, dan Allah jauhkan dari su'ul khatimah. Mudah-mudahan ada pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman. Ya. Baik, kita lihat sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari ini dokter besar ini Mula Dharma di Instagram. Abi, apakah ada sifat sombong yang sesuai agama?
Jawabannya, sombong itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sombong itu perbuatan yang tidak mendapat ridha Allah. Makanya sombong itu adalah tidak ada yang sesuai dengan agama. Tetap sombong itu tidak baik, akhlak tidak mulia. Tapi di saat kita berhadapan, ini barangkali pertanyaannya, Allah Ta'ala alam, apabila kita berhadapan dengan orang yang sombong, jawabannya, itu Anda bukan sombong. Apabila Anda berhadapan dengan sombong, Anda, contoh saya katakan, Anda ingin bangun masjid, Anda minta tanah mau dibeli, ini berapa per meter Pak? Padahal harga tanah itu 1 juta per meter. Tapi karena dia merasakan ini untuk masjid, dia orangnya Islamfobia, berapa? 5 juta Pak. Lah kurang Pak. Kalau enggak bisa beli 5 juta per meter, kagak usah mimpi mau bangun masjid. Itu kan sombong. Ini tanah gua ini. Sombong. Boleh enggak Anda begitu? Berapa harganya? 5 juta. Enggak, tanah dan Anda itu berapa sih harganya? Mau saya beli sekarang. Boleh enggak? Itu bukan sombong. Namanya menghancurkan kesombongan orang. Tapi dengan bentuk sombong. Itu bukan sombong. Itu adalah menghancurkan benda-benda yang kita dapat untuk menghancurkan kesombongan. Itu malah dianjurkan dalam agama untuk mematahkan kesombongan dia. Boleh. Itu barangkali sudah itu yang diharapkan. Kemudian ada dari Masya Allah Cuk Sari di Facebook. Jika seseorang meninggal dunia tatkala sedang beribadah di tempat yang baik, meninggal dunia di mimbar masjid, dalam masjid lagi, di bawah mimbar, dan di hari yang baik, hari Jumat, pas jam 10 pagi lagi, di mimbar meninggal dunia, apakah itu tanda husnul khatimah? Begitu meninggal dunia, kita ambil CCTV. Begitu kita lihat rupanya maling jam 10 masuk untuk ambil ampli masjid hari Jumat, dan ampli itu di samping mimbar, meninggal dunia di mimbar. Ini meninggal dunia dalam keadaan di samping di tempat yang baik, kemudian dalam kondisi yang baik. Jawabannya ini tetap su'ul khatimah. Ini belum kuat contohnya. Contoh yang paling kuat lagi begini. Ada seseorang yang datang ke melaksanakan umrah atau haji, sampai di sana meninggal dunia di samping Ka'bah. Jawabannya apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kalau ada kamera CCTV, ya, atau kita begitu meninggal dunia diperiksa tasnya. Dalam tasnya ada kalung emas buatan India, ada cincin buatan Ethiopia, ada uang seluruh dunia, ada berapa uang di situ. Kemudian dia itu kita lihat rupanya dia itu maling. Di mana jamaah banyak di situ dia ingin mencuri. Itu pencuri. Jawabannya meninggal dalam Ka'bah pun kalau dia pencuri, tetap pencuri, dia su'ul khatimah. Makanya tidak ada hubungan meninggal dengan hari, tapi meninggal dengan tempat. Tapi yang ada hubungan adalah Anda siapa sebelum meninggal dunia. Anda bagaimana kondisi Anda dengan Allah sebelum meninggal dunia. Hubungan dengan Allah bagaimana, dengan maksiat kepada Allah bagaimana. Itu yang dianggap adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kemudian yang kedua, apakah orang yang meninggal di kamar mandi atau toilet, tetapi di bulan Ramadan pula meninggalnya, dan hari Jumat pula, apakah tanda su'ul khatimah? Itu tadi sudah terjawab. Sudah terjawab. Meninggal di toilet. Dan rata-rata kadang-kadang sering meninggal di toilet. Kenapa? Itu dokter yang tahu. Karena udara di luar toilet dengan dalam toilet beda. Kadang-kadang dia tidak menyatu dengan tubuhnya, langsung jatuh, dia pingsan, meninggal dalam toilet. Jawabannya apakah itu adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bulan Ramadan pula. Jawabannya sekali lagi, tempat tidak pernah menunjukkan su'ul khatimah dan husnul khatimah, tetapi
dia orangnya sebelum meninggal dunia itu siapa tentang ibadah kepada Allah, siapa tentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berkaitan dengan tempat orangnya sudah baik. Sebelumnya memang hidupnya ridha Allah, orangnya baik, orangnya mulia, orangnya mengamalkan amal saleh. Hampir-hampir tidak kita dapati amal yang tidak baik. Meninggal dia di masjid, meninggal hari Jumat, meninggal di bulan Ramadan. Allahu Akbar, itu yang luar biasa. Tetapi kalau orang pemaling meninggal di mimbar masjid, waktu ngambil ampli masjid, pas hari Jumat, itu tetap maling, tetap su'ul khatimah. Allahu Ta'ala a'lam. Cuma itu yang ada pertanyaan. Mudah-mudahan kalau yang belum sempat kita jawab, ini banyak sekali pertanyaan yang selanjutnya tidak bisa kita mengudara pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan besok insya-Allah kita akan bertemu kembali. Baik saudara-saudaraku seiman dan seakidah, saimin dan saimat, mari kita membaca doa singkat untuk penutup kajian kita ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waffiqna ya Allah lima tuhibbu wa tardah. Akrimna ya Allah wa la tuhinna. Waffiqna fi Ramadan. Waffiqna fi Ramadan. Waffiqna fi Ramadan lima tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.